Selamat datang di podcast Asik Pemuda episode perdana. Selamat datang sobat-sobat GP yang lagi nonton di rumah, dimanapun Anda berada, sobat-sobat GP. Perkenalkan, nama saya Jeremy dan nama saya Clifford. Kami berdua akan menjadi host pada podcast Asik Pemuda episode perdana hari ini. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial lagi, yaitu kenalin, nama gue Jonas. Gue di sini sebagai ketua GP periode 2025-2027. Congrats. Yang satu lagi dong. Nama gue Revo. Di sini sebagai wakilnya Jonas atau wakil ketua GP periode 2025 sampai 2027. Ya. Thank you Kakak Bung, sudah dikenalin nih Jonas sama Revo. Tapi sebenarnya sebelumnya harus kita kasih tahu dulu ini podcastnya apa nih? Podcast apa sih? Ini podcast Asik Pemuda tuh tujuannya apa? Podcast Asik Pemuda ini sebenarnya itu ini tuh untuk memperkenalkan ada siapa aja sih di kepengurusan pemuda. Betul. Terus itu mungkin ada apa aja sih di gerakan pemuda gitu. Betul. Namain juga Kakak Bung. Jadi di episode perdana ini kan GP Philadelphia pertama kali nih punya podcast. Ya, nah, kenapa podcast ini ada? Itu tujuannya tuh sebagai sarana buat kita nih diskusi. Benar. Untuk kasih tahu nih pengurus-pengurus kita nih prokernya ntar ngapain. Benar. Lalu untuk diskusi juga nanti mungkin dari Jonas arahan ke anak-anak GP seperti apa, ceritain kegiatan-kegiatan menarik-menarik lainnya. Jadi kayak sarana komunikasi lah dengan anak-anak GP yang mungkin nggak bisa datang di hari Minggu. Nanti bisa kami jelasin juga di podcast ini. Terus kalau misalnya mau klarifikasi juga boleh ya? Nggak usah, itu terlalu berlebihan. Salah Bang. Itu di game pribadi aja kalau Kalau podcast pada umumnya ada klarifikasi. Ya, Saya kan tanya dulu nih, siapa tahu disediakan. Nggak usah. Nggak disediain ya? Oke. Oke, tadi perkenalan sudah. Kita lanjut ya Kak Bung. Oke. Nah, ini mau bertanya untuk Kak Revo dan Kak Jonas. Oke. Apa tuh? Kita masuk dalam segmen 1, yaitu adalah sesi tanya jawab. Wih, waduh, lu tanya jawab aja nih. Tanya-tanya aja, curiga jadinya nih. Enggak. Ini pertanyaannya seputar GP juga kok. Ini bukan yang gimana-gimana. Nggak menjebak nih ya? Enggak ada menjebak, aman ya. Mungkin aku mau nanya buat Kak Revo sama Kak Jonas itu, boleh nggak diceritain proses kebentuknya kepengurusan sekarang tuh kayak gimana sih? Gitu. Mungkin dari Kak Jonas. Ya, oke. Jadi pengurusan ini kan kebentuk pertama kali kan dipilih dulu ya Bung ya? Betul. Dipilih, jadi ada nama-nama calonnya tiap sektor, diajuin, terus pas ibadah pekat GP kita adain pemilihan. Yaitu pemilihannya itu ada ketua, wakil, sekretaris dan bendahara. Baru dari situ terpilih nama-nama tersebut. Begitu namanya udah muncul dan terpilih, ternyata saat kita rapat pertama kita mendiskusikan kita ada penambahan pengurus inti lagi, yaitu bendahara 2 dan sekretaris 2. Begitu Kakak Bung. Nah itu menarik tuh Kakak Bung. Kalau misalnya kita lihat kepengurusan sebelumnya, sebenarnya walaupun saya sebelumnya belum ada di kepengurusan sebelumnya, memang kalau saya tahu di kepengurusan sebelumnya itu hanya ada ketua, sekretaris dan bendahara. Nah di sini nih ada nih sekretaris 2, bendahara 2. Nah kalau boleh tahu nih Jonas dan Revo, fungsinya apa sih? Punya 2 bendahara, punya 2 sekretaris? Oke, fungsinya sih sebenarnya sama ya kayak sebelumnya, cuman jadi bobot tugasnya tuh bisa berbagi aja gitu. Jadi bisa saling curhat keluh kesah lah ibaratnya gitu ya. Benar. Jadi nggak depresi sendiri. Nggak guys, pokoknya intinya untuk saling koordinasi. Jadi begitu ada satu yang off atau lagi satu ada kegiatan di luar atau gimana, ada teman yang backup, saling backup aja sih. Intinya itu kayak untuk saling backup aja. Betul, ya. Kakak Betul Bung. sekali. Jadi sekretaris bendahara kalian tidak sendirian. Betul. Kalau Kak Revo nih gimana tuh Kak? Kalau dari gua awalnya tuh sebenarnya sebelum kepengurusan ini kan sebelumnya udah pernah jadi pengurus GP, cuman yang lalu-lalu. Oke.
Nah kebetulan di kepengurusan sebelumnya kita nggak ikut karena sempet awalnya ada teman kepengurusan kita yang udah menikah, terus kita memutuskan kayak udah nggak mau lanjut. Oke. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata kita tuh suatu malam lagi tidur dapat bisikan dari Tuhan itu kayak ini. Yang namanya kepengurusan itu, yang namanya pelayanan itu tidak ada batas usia. Jadi mau berapapun umur lo, tapi kalau di GP tuh yang penting selama belum nikah ya, itu masih bisa melayani di gerakan pemuda. Benar. Di situ kebangun lah, wah, langsung kayak tersentuh oleh ucapan itu, terus kayak memutuskan oke, kayaknya gue harus menghabiskan masa muda tuh aktif berpelayanan di pemuda lagi. Lalu terus gue coba kontak lah beberapa teman lama yang dulu aktif juga di pengurus. Dan kebetulan mereka juga mau. Ya udah akhirnya kita coba aktif lagi di kepengurusan, dan puji Tuhannya pas waktu itu lagi datang ke ibadah ada pemilihan, ternyata dipercaya oleh teman-teman dan Tuhan jadi wakil gitu ceritanya. Berarti emang Kak Revo ini memang keinginan banget dari hati ya Kak ya. Yes, ingin tentu berpelayanan saja. lagi ya setelah sebelum sempat vakum. Ya gitu. benar, vakum bahasanya. Tadi niatnya pensiun, jadinya vakum. Jadi vakum. Puji Tuhan. Tuhan. Oke, kita mau tanya juga nih, kakak. Kan dari mulai pemilihan sampai dengan peneguhan gitu kan, kita pengen tahu momen paling berkesannya tuh di mana sih? Dari mulai pemilihan sampai dengan diteguhkan. Paling berkesan sih kalau dari gua pribadi itu saat mengajak teman-teman itu menjadi pengurus lagi, bahkan menjadi ke posisi korbit. Karena begitu namanya diajuin ke korbit, berarti kan tanggung jawabnya dia lebih besar, komitmennya lagi lebih besar, which is nggak gampang gitu. Dan itu menjadi beberapa nama tuh begitu disampaikan sempat dilema. Nah itu jadi salah satu yang terkesima lah. Jadi ada beberapa teman-teman yang dilema, terus diskusi ngobrol bareng, bahkan yang anggota juga ada juga yang dilema, diskusi ngobrol bareng. Puji Tuhannya akhirnya mau juga jadi korbit, bahkan ada juga yang jadi anggota pengurusan yang sekarang gitu. Puji Tuhan ya. Kalau dari Bung Revo? Yang paling berkesan sejauh ini ya benar sih pas ngajak, karena sebenarnya di umur-umur pemuda ini agak susah ya buat ngajak orang. Ini kan umur-umur kita tuh umur-umur yang sebenarnya lebih suka nongkrong lah, ngabisin waktu jalan-jalan kemana. Cuman Benar. buat kalau mau terlibat aktif di kepengurusan GP tuh otomatis kita bakal nyita weekend, itu yang udah otomatis tiap minggu. Nah buat ngajak pemuda itu terus mereka ternyata excited, itu berkesan banget buat kita, kayak wah ternyata masih banyak pemuda yang masih mau melayani Tuhan di waktu weekend, walaupun weekday-nya sibuk kerja, cuman masih tetap menyempatkan waktu gitu loh. Bener-bener sih, itu setuju banget sih sama yang diomongin sama Kak Revo. Mungkin kan teman-teman pemuda kan mungkin banyak yang di waktu liburnya tuh kayak Sabtu Minggu tuh pasti kan ada aja yang mungkin jalan sama keluarga, nongkrong sama teman atau akan pacaran. Cuma teman-teman banyak juga yang masih mau menyempatkan waktunya untuk berpelayanan di gereja kayak gitu. Yes. Kak, ada satu pertanyaan nih dari aku nih. Kan tadi kan kakak bilang kan ini kan yang paling berkesan dalam persiapannya kan. Nah aku mau nanya nih, tantangan dan suka duka selama pemilihan dan peneguhan tuh apa sih Kak dari kakak tuh? Selama pemilihan dan peneguhan kemarin. Satu-satu kali ya. Boleh ya. Ya tadi sempat ke-mention juga ya, tantangannya itu untuk meyakinkan teman-teman jadi korbit, jadi pengurus itu jadi tantangan banget sih. Karena tadi juga Revo udah bilang begitu kita ajak, begitu udah masuk dan diteguhin udah ya dengan segenap hatiku, artinya dia harus komitmen 100%. Nah itu jadi tantangan kita, gimana cara nyakinin teman-teman menjadi pelayan pengurus GP. Itu sih yang paling jadi tantangan. Kalau suka dukanya ya sebenarnya nggak ada dukanya sih, sukanya aja sih ketemu teman-teman baru. Bahkan ada teman-teman yang lama yang dulunya aktif terus sempat vakum dan kembali aktif, itu puji Tuhan banget sih. Iya, kalau dari gue sama sih, kurang lebih 11-12. Jadi kalau tantangan bukan suka duka, teman, lebih ke tantangannya. Karena kita kan harus ngeyakinin teman-teman buat mau komitmen selama 2,5 tahun ke depan. Betul. Terus dari dalam diri hati kita sendiri juga tuh kayak mikir, otomatis kita juga harus jadi role model buat mereka. Jadi misalnya kita males-malesan, kita jarang muncul, pasti yang lain juga ikut berpengaruh karena kita. Jadi otomatis kita harus
ngeyakinin diri sendiri dulu, kira-kira ini gue 2,5 tahun ke depan bisa nggak ya jadi role model buat mereka gitu. Lebih kayak itu tantangannya. Thank you, Bung Revo. Kalau tadi kita sudah mendengarkan ya, Kakak Bung, terkait terbentuknya pengurus kan suka duka. Nah sekarang kita pengen tahu nih, selayaknya organisasi, mereka kan pasti punya namanya visi misi nih. Betul. Visi misi. Benar. Tapi kalau di sini kita ngomonginnya cita-cita aja deh. Ya kalau visi misi kayak terlalu high banget kayak perusahaan gitu. Kita ngomongin cita-cita aja deh. Cita-citanya nih apa sih untuk pengurusan 2025 sampai 2027 nih, Jonas dan Revo? Revo dulu kali ya. Kalau dari gue pribadi sebenarnya pengen tuh ini khususnya di GP Philadelphia ya. Pengen tuh semua anak GP tuh ngerasa kalau GP Philadelphia tuh rumah kalian. Karena itu yang gue pribadi sendiri rasain. Ibaratnya kalau rumah itu ya, kalian mau pergi sejauh apapun, mau kemanapun, pasti kan suatu saat bakal mencari rumah. Karena itu yang udah gue alamin. Gue pernah kuliah jauh di luar kota, terus suatu saat dalam hati tetap masih kayak kangen rumah. Nah jadi makanya jadiin gereja itu rumah kalian. Dan ingat, gereja kan bukan gedung, bukan bangunan, tapi orang-orangnya. Kamu gereja. Benar banget. Kalau dari Kak Jonas gimana Kak? Oke, kalau dari gue paling dari sudut pandang pengurus ya. Kalau gue sih pengennya teman-teman yang udah diteguhin kita komitmen bareng. Ya dengan segenap hatiku bareng. Gue juga pengen kita pembubarannya nanti bareng-bareng gitu ya Kakak Bung ya. Jadi nggak ada yang menghilang atau tiba-tiba keluar grup atau gimana ya. Mungkin ada contoh ya. Mungkin gereja lain ya Kak Ipot ya. Gereja lain mungkin. Fidel Nggak ada. Fidel nggak ada. Aman Kakak Bung. Satu sisi itu pengen komitmen bareng-bareng terus sampai akhir. Kedua gue pengen ngasih tahu juga nih kalau ya jadi pengurus GP itu tuh bukan beban gitu. Gue pengen pengurus GP itu justru jadi rumah, jadi tempat kita berkembang, jadi tempat kita merasakan hal yang kita nggak dapet di luar gitu. Benar. Gitu sih paling dari gua. Terusnya PGP ya, pengurusnya berarti ya. Gua jujur setuju banget sama apa yang dibilang sama Revo tadi. Bahwa gereja itu kita pengen anak-anak merasa nyaman lah. Betul. Merasa nyaman, karena kalau kita lihat dari PT ke GP pasti ada aja anak yang hilang. Oh iya, banyak. Ya, bener nggak? Ya kebetulan kan gak usah jauh-jauh dari angkatan CD kita aja deh. Angkatan CD ya? Pas kita katek mungkin ada 35 orang. Tapi setelah selesai CD, setelah diteguhkan jadi GP, cuma ada 5. Itu banyak yang hilang. Terus gitu. 10 tahun lagi baru jadi pengurus. Ada juga yang kayak gitu ya. Ada juga yang kayak gitu. Tapi kayaknya nggak di Fidel. Bukan di Fidel. Benar. Tadi mau sedikit nambah, itu benar. GP itu tuh buat pengurus tuh ya rumah lah. Maksud aku tuh kayak tadi kan Jonas kan ada sedikit ngomong kan kayak apa namanya kalau misalnya jangan sampai ada yang hilang, ada yang gimana maksudnya anggaplah kita ini nih jadi kayak teman, kayak keluarga. Jadi kalau misalnya ada sesuatu kita ngobrol, kita selesain bareng-bareng, cari solusi sama-sama gitu loh. Kayak gitu sih paling nambah-nambah dikit. Terus nih Kak mau nanya juga nih Kak. Oke. Nilai-nilai atau semangat yang ingin dibangun terhadap anggota gerakan pemuda yang sekarang tuh kayak apa sih Kak? Yang beda dengan pengurusan sebelumnya ya. Nilai-nilai gimana? Maksudnya gimana tadi? Nilai-nilai yang pengen dibangun Kak, kayak harapan terhadap anggota GP. Oke. Tadi sebenarnya udah di-mention. Iya, jatuhnya udah nilai juga jatuhnya, cuman nggak apa-apa ditegesin lagi. Jadi ya kita pengen ngebuat ya GP itu lingkungannya itu ya sangat suportif, sangat mendukung. Jadi kalian punya second home lah. Jadi kalau kalian ingin main bukan hanya suka aja ya, bahkan saat kalian duka dan apa, kalian punya wadahnya yang lebih relate juga jadi teman-teman GP. Itu sih jadi nilai-nilai yang kita pengen tekanin, yaitu jadi rumah kedua gitu ya untuk teman-teman AGP. Yes, betul. Intinya keluarga lah ya. Betul. Keluarga. Jadi dimanapun ada apapun kita bisa backup atau apapun yang cerita kayak gitu. Oke. Mungkin terakhir Apa tuh? harapannya apa sih ke anggota-anggotanya Jonas dan Revo? Entah itu mungkin kolaborasi antar bidangnya, atau kalian mau jelasin kolaborasinya, harapannya seperti apa sih antar bidangnya?
Bisa nggak dijelasin mungkin? Kalau harapan dari gue pribadi sih paling untuk nggak usah jauh-jauh ke divisi ya, paling ke pribadi dulu ya. Boleh. Gue harap sih teman-teman yang pengurus GP tadi, yang pelayanan di GP, begitu kalian udah komitmen, jangan lupain komitmen itu. Terus jangan pernah ngebanding-bandingin pelayanan kita sama orang lain gitu. Jadi kayak gue udah ngelakuin ini, lu kemana, lu hilang, gue udah ngelakuin semua hal, jangan kayak gitu. Karena kita lakukan ini tuh bukan buat GP, bukan buat gue atau Revo, bukan buat orang-orang kita kenal, tapi ya baik lagi ya, kita ngelakuin itu buat Tuhan Yesus. Jadi begitu lu ngelakuin hal dan banyak bisa ngelakuin hal, justru lu bisa lebih senang, dan karena lu bisa ngelakuin banyak lah untuk Tuhan gitu ya, ada wadahnya. Jadi teman-teman, dari gue pribadi jangan pernah ngebanding-bandingin pelayanan, karena pelayanan itu pure buat dari diri kita ke Tuhan. Itu aja sih. Yes. Setuju. Pelayanan itu pribadi ya guys. Jadi jangan cuman ingin dilihat orang atau segala macam. Itu perwakilan iman kita ke yang di atas. Gitu. Yes, benar banget. Nah, Kakak Bung, kita mau masuk ke segmen berikutnya, tapi kita mungkin ada sedikit penurunan tempo dulu nih. Kita ice breaking dulu ya. Kakak Bung. Boleh, tegang ya. Tadi sudah tegang-tegang kan kita di sini ngobrol. Udah nanya-nanya banyak kan. Sekarang kita sedikit ada apa ya? Ini bisa dibilang mini game sekali ya. Mini game pertanyaan kayak pernah nggak pernah gitu. Oke, let's Yes go. or no. Mungkin Kak Revo sama Kak Jonas bisa dipegang. Udah pada tahu lah ya yes or no. Jadi nanti aku bakalan kasih beberapa pertanyaan. Ntar tinggal dijawab aja kayak ini pernah, ini nggak pernah. Mungkin contohnya pernah nggak bangun kesiangan pas mau ke gereja gitu aja. Oh iya. Oke. Kan? Ya. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu pernah nggak ketiduran saat INM? Boleh dikasih tau nggak sih kenapa sih karya? Boleh dong, tolong dong, silakan. Apa sih? Ini dulu tapi ya dulu. Jadi ya biasalah namanya anak muda. Pada saat itu kan kalau malam minggu, kan INM hari Minggu ya. Benar. Malam minggu kan biasanya agak suka lupa waktu. Nah terus INM kebetulan itu tantangannya karena di jam 2 itu kan jam-jam rawan. Ada fotonya kok waktu itu yang jam-jam tidur siang ya. Yes. Ini ada fotonya nih. Nah. Siapa yang foto ini? Kalau nggak salah Ipot deh. Ada nanti. Pokoknya itu lagi khotbah sampai doa syafaat. Doa syafaatnya kepanjangan ini. Udah sampai amin gak amin gue. Tapi jangan ditiru ya. Itu kan dulu. Sekarang udah nggak pernah. Kebetulan sekarang kita udah bisa memanage waktu lebih baik. Benar. Jadi Mungkin pembelajaran, ya, teman-teman. pembelajaran Bukan pribadi. contoh, tapi jadi pelajaran. Yes. kalau nggak salah waktu itu ketiduran itu gara-gara Revo baru pulang pagi abis nobar. Iya benar. Nobar timnas kita. Aduh. Anda saksi hidup ya di sini ya. Kebetulan saya sama Kak Revo ini lumayan ada sedikit chemistry agak bagus ya. Betul sekali. Iya, Kayak boleh, gitu. boleh. Oke, pertanyaan kedua. Pernah nggak gocek temen ajak kegiatan GP, tapi diri sendiri nggak datang? Coba kita lihat. Ajak tapi nggak datang. Oh, ini kebalikan tadi nih. Kebalikannya kali ini ya. Coba mungkin Babang Contohnya Jonas. tuh, Kak Jonas, gimana? Kak? Oke, ini disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu. Jadi dulu kan masih yang juga masih hai gitu ya. Jadi kepikiran ajak temen lah kayak datang dong kegiatan. Karena kan disuruh ngajak temen ya. Benar. Tapi gue tahu diri gue nggak bakal datang gitu. Minimal kita udah ngajak jadi masih kelihatan rame dalam kegiatan. Terus ditanya balik, tapi lu ikut gak? Ya otomatis kalau gue bilang gak ikut, jadi nggak ikut dong. Jadi Temen dia nggak ikut. gandengannya nggak ikut. Mau nggak mau pakai ya itu jurusan gocek. Jurus gocek menggocek ya. Jurus gocek menggocek. Bener. Ikut kok paling telat ya. Kalau nggak paling telat paling nyusul ya. Ya, kalimat nyusulnya udah sering terdengar. Iya. Daripada senior nggak sering ngomong begitu dulu. Nyusulnya next event. Iya, maksudnya itu ya. Jadi pernah lah, karena kita biar rame kan kegiatan, jadi itu sih paling. Paling kayak gitu ya. Terus pertanyaan. BTW bentar. Apa tuh? Habis itu tuh orang ikut lagi nggak? Apa hilang?
Aman, karena teman dekat. Masih bisa ditahan. Iya, teman dekat. Masih bisa ditahan. Oh iya, Gitu, iya. Boleh, boleh. Tuhan. Takutnya Paling cuma ngomel dikit di Paling, chat. paling ngomel di chat atau enggak kayak gitu kan. Oke, pertanyaan berikutnya, pernah nggak di ghosting AGP saat ngajak pelayanan? Kayak contoh mungkin Kak Jonas atau Kak Revo pernah ngajak kayak untuk jadi pemain musik, dia bilang oke, tapi tiba-tiba hari H cancel gitu, Kak sorry gitu nggak jadi. Wis, nah harusnya ceritanya seru nih. Coba gimana tuh Kak ceritanya Kak? Oh, kalau waktu itu di chat sih. Jadi begitu udah bilang oke mau nih Kak. Ini begitu pas persiapan dikabarin nggak balas-balas gitu. Bahkan sampai hari H nggak balas. Jadi ya udah, jadi kita siap karena udah tahu nih dari gerak-geriknya mencurigakan gitu ya. Ya sering terjadi. Iya, kebetulan kita juga pengalaman begitu ya. Adalah Jadi kita tahu lah gerak-geriknya. Jadi ya kalau dari pribadi sih minimal kan kita udah mengajak ya. Fokus Benar, utamanya kan mengajak dulu aja. Dan kita juga udah standby juga begitu pas persiapan nggak datang udah digantiin, dan hari H udah siap untuk menggantikan juga emang gitu sih. Benar itu penting banget. Kalau Kak Revo? Kalau gue pernah ya, karena kebetulan dulu 3 periode kan selalu di SDM. Iya. Dan SDM kan kebetulan emang bidangnya yang buat ngajakin misalnya kolektan, persembahan, asyir, itu dulu SDM semua. Ya. Nah, kebetulan sering banget dulu anak GP tuh misalnya udah yes, terus pas persiapan pun udah datang, cuman pas hari Minggunya entah telat, ketiduran atau apa, ya mau gak mau kan kita pasti udah standby juga buat backup. Jadi ya jadi pengurus sih sebenarnya emang harus siap sedia kala kapanpun itu. Buat jadi backup gantiin, mau dia WL, mau dia singer, mau dia kolektan, itu pengurus harus siap sih selalu. Benar. Aku setuju banget sama Kak Revo karena memang pernah beberapa kali, kemudian saya sama Revo dulu pernah di SDM ya, kita di tim SDM, jadi pernah beberapa kali juga kita gantiin orang kayak gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak di games ini. Pernah nggak nunda berangkat ke gereja sampai akhirnya nggak jadi gereja karena udah telat atau mendadak mager? Ya, berarti manusiawi ya. Manusiawi. Karena dua-duanya jawab iya. Coba. Jadi kan Biasanya apa sih Kak yang bikin gitu Kak? nah kebetulan kan kalau misalnya ibadah gabungan jam 2 nggak ada ya Kak Ipot ya. Nggak ada, benar. Jadi digabung jam 9. Selamat pagi. Kebetulan kan badan udah adaptasi jam 2 Kakak Ipot. Betul. Jadi kalau dari kebetulan kan saya udah tinggal di BST juga Kak Ipot. Iya. Jadi pas bangun kayaknya kalau mandi OTW keburu nggak ya? Tapi kita masih mencoba tuh. Benar. Masih mandi set pas udah cek kayaknya nggak make sense sih. Nggak make sense ya. Kan udah ada YouTube juga Kak Ipot. Benar, ada YouTube, Jadi benar. ya udah komitmennya di YouTube Komentar gitu. itu. Aku kira masuk kerja sore jam 5. Itu karena udah rapi jadi YouTube aja Oh, Kak itu. Ipot. Tetep Kan itu komitmen aja. iya ada jam 9 Yang soalnya. penting komitmen jam 9. Iya. Iya lagi. Kalau Kak Revo gimana Kak? Iya sebenarnya 11-12 nih jeleknya karena ada ibadah online jadi gitu nih, kadang-kadang suara hati nih. Jadi udah siap-siap, cuman pas lihat jam, aduh, ini kalau udah nyampe sana jadi kayak agak percuma nih kalau nyampe sana misalnya udah selesai khotbah lah. Terus pikir-pikir YouTube aja deh, YouTube. Kan yang penting hatinya beribadah. Walaupun realitanya kadang-kadang udah setel YouTube ditinggal HP-nya, nggak bagus sih. Gak bagus sih Kak Revo Nggak ya. bagus. Tapi Jangan Kak Revo ya. ini bisa berubah. Dia bisa datang telat asalkan Ading udah datang duluan. Jangan ya dia ya. Jangan deh. Oke. Tadi kita sudah pertanyaan terakhir ya. Ada Oke. mau tanya lagi Itu Kakak Bung? Enggak ada. Pertanyaan Itu lagi. gamesnya kelar. Oke. Gamesnya kelar ya berarti. Gamesnya kelar dari aku. Oke. Tadi segmen pertama kita sudah menanyakan terbentuknya pengurus. Itu segmen kedua visi misi cita-citanya pengurus. Nah yang ketiga nggak lengkap kalau kita nggak tanya prokernya 2025 ke 2027. Nah kita tanya langsung ke Jonas dulu ya. Kak Jonas, kegiatan atau program yang akan dirancang di periode baru nih apa aja sih secara garis besar? Kalau kegiatan yang rutin pasti teman-teman udah pada tahu ya, yaitu ibadah nuansa muda, olahraga sama paduan suara.
paling kegiatan-kegiatan non rutin itu kan yang berarti setahun sekali atau berapa tahun sekali. Nah kita sih lagi memikirkan gitu beberapa kegiatan yang menurut kita bakal asik dan seru gitu ya. Yang pastinya juga berdampak. Jadi jangan asik sendiri Jangan gitu ya. cuma asik doang. Jangan cuma asik sendiri. Tapi Ya. harus bermanfaat buat Bermanfaat orang lain dan juga. berdampak. Benar. Jadi doa-doain aja, rencana kita mau ada 2 kegiatan sih. Entah mau buat Philadelphia Fest yaitu lomba. Lomba apa tuh Kak biasanya Kak? Nah itu yang bakal kita lihat survei juga menunjukkan apa ya. Oke. Berarti butuh suara anak pemuda. Suara anak Jangan pemuda. kemana-mana kalian. Suara, iya benar. Abis itu kalau enggak, yang kedua kita akan ngadain baksos. Oh, acara bakso. Iya, yang dulu pernah dilakuin terakhir kapan ya? Kit 2017. 2017. Iya. Benar. 17 atau 18 ya? 7 yang di Lembang kan. Yang di Lembang. Kurang lebih benar. berarti udah 8 tahun 5 tahunan ya. Udah wajib dilakukan lagi Iya. itu. Berarti kegiatan yang dalam apa di periode ini tuh kemungkinan yang non rutinnya itu baksos sama Philadelphia Fest. Iya. Kalau untuk kayak ibadah-ibadah Padang atau retret gitu nggak ada Kak? Ini pertanyaan menarik nih. Benar. Itu yang kita udah lakuin tahun lalu ya, Kak Ipot ya. Oke. Kak Jari juga ikut. Iya. Kok apakah nggak ada? Nggak juga gitu. Tapi itu masih dalam diskusi lah. Oke. Jadi masih banyak kemungkinan yang bakal terjadi gitu. Apakah retret, baksos atau Philadelphia Fest itu. Itu sih paling. Intinya tungguin aja ini kita Ya. masih 2,5 tahun ke depan. Betul. Kita baru 1 bulan di pengurusan ini. Jalan Iya. 1 bulan. Iya. Jalan 1 bulan ya segituan lah. Belum ada Oke. Kalau Kak Revo apa tuh Kak? Ada nggak kira-kira Kak bocoran-bocoran dikit Kak? Sebenarnya di kepengurusan kali ini kita juga pengen lebih mengaktifkan lagi kunjungan-kunjungan. Oke. Jadi teman-teman kalau ada yang sakit, ada yang ulang tahun, ada yang wisuda gitu-gitulah, nanti sebisa mungkin kita akan siapin tim untuk kunjungan datang ke teman-teman. Ya. Sama kalau kunjungan rutin biasanya itu kalau mau Ujian. ujian Ya, mau ujian nasional Doakan. itu pasti kita datang, kita doain, kita kasih support supaya lulus dan diterima ke perguruan tinggi favoritnya. Betul. Begitupun yang ulang tahun Iya. biasanya juga Iya. ya. Kayak gitu. Wih, habis ulang tahun ya Kak Ipat ya. Enggak. Dia Sama- nyinggung-nyinggung nih habis ulang tahun ya. Apa Kak? Tadi Kak Jonas mau Ya, nambahin kayak sama gini. nanti ada kegiatan juga lagi dipikirin juga, nanti kita bakal ada satu wadah lah, satu kegiatan yang dimana tempat kita berbincang-bincang gitu ya. Nanti ya Kak Jere juga tahu ya, sempat kita bicarakan, lagi kita diskusikan, semoga itu terlaksana dan tepat sesuai kebutuhan AGP Philadelphia. Oke, jadi tungguin aja ya info-info berikutnya. Biasanya kita umuminnya di kalau nggak di Instagram, Di WhatsApp grup. Ya. Ya ntar tungguin aja lah pokoknya. Bisa juga masuk di Warta Jemaat, Yes. ya kan? Bisa. Kayak gitu. Kita masuk ke dalam segmen terakhir. Kak Jonas, Kak Revo. Yes. Tuh jatuh handphonenya kan. Kita untuk di segmen terakhir ini, setelah mendengar kepengurusan, visi misi dan suka duka, kita mau dengar nih ucapan harapan dan doa untuk pengurus GP tahun 2025 sampai 2027. Mungkin dari Kak Jonas dan Kak Revo, dipersilahkan. Wait, dari Revo dulu ya. Oke, untuk kepengurusan 2025 sampai 2027, harapannya semoga kita tetap solid sampai 2,5 tahun ke depan. Amin. Jadi sampai akhir periode pun kita masih lengkap semuanya. Terus jaga komunikasi, jaga kekompakan juga. Dan yang pastinya semoga semuanya tetap bersukacita, karena percuma kalau kita sering datang pelayanan cuman dalam hati sebenarnya ada yang janggal, ada yang ganjel, nggak sukacita gitu datang ke gerejanya, kayak cuman rutinitas doang. Ya. Jadi harapannya sih gue pengennya ke depan tuh semuanya sukacita. Jadi tiap kalau datang ke GP tuh fun bawaannya, vibes-nya fun gitu. Itu kalau dari gue. Kalau dari Kak Jonas gimana Kak? Ya betul, kurang lebih sama, cuma mau tambahin dikit.
Kalau tadi Revo fun-nya, kalau gue lebih ke apapun yang terjadi gitu ya. Mau itu fun atau mungkin drama atau konflik atau apapun itu. Menurut gue masalah itu pasti ada ya. Apapun yang kedepannya gitu. Jadi please teman-teman, begitu ada masalah datang, ada apapun itu yang di depan kita hadapin bersama-sama, kita obrolin, kita diskusiin. Kita bukan cari siapa yang menang, siapa yang harus didulukan. Kita cari solusi yang terbaik buat kedepannya pengurusan kita solid dan kompak. Itu sih paling tambahan dari gua. Mungkin kalau bisa tambah sedikit, mungkin di kepengurusan Kak Revo sama Kak Julius ini untuk 2 tahun no drama ya kalau bisa ya. Kalau bisa. Kita doakan dalam nama Tuhan Yesus drama-drama tampias. Amin. Kayak gitu. Mungkin ada pesan lagi dari Kak Jonas dan Kak Revo? Paling untuk teman-teman AGP ya. Teman-teman AGP, dari gua pribadi kita pengen mengajak teman-teman ikut terus kegiatan-kegiatan GP Philadelphia ini. Kalau bingung kalian bisa cek di Instagram atau WhatsApp group. Tapi bisa juga langsung kontak person ke teman-teman pengurus yang kalian kenal gitu. Kalau nggak ada yang kalian kenal, boleh juga japri gue pribadi, bisa juga ke Revo juga. Dan kalau teman-teman punya saran atau kritik, please sampaikan. Karena kita sangat-sangat membutuhkan hal itu juga. Jadi teman-teman nggak usah ragu, kita adaptasi terus lah. Apapun yang dibutuhin AGP itu menjadi prioritas kita. Yes. Dan medianya banyak ya. Betul. Ada Instagram, ada YouTube. Kalian YouTube mau komen, mau Instagram, mau DM, silakan. Nanti langsung dibalas feedbacknya oleh kakak-kakak pengurus di sini. Betul banget Kak Jere. Kak Jere ini nggak kerasa nih, tinggal dikit lagi waktu kita. Mungkin kita bisa mengajak teman-teman AGP nih, ya kan? Oke. Jadi untuk teman-teman GP yang tadi sudah mendengar podcast kita, dan secara garis besar proker-proker kami ini tidak akan berjalan tanpa adanya partisipasi dari anak-anak GP. Benar tentunya. Banget. Nah, dalam rangka melayani Tuhan Yesus, kami memerlukan juga support dari teman-teman dan juga semangat agar proker-proker ini dapat berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa selalu datang ke ibadah Nuansa Muda. Itu bukan suatu hal yang kita lihat sulit ataupun apa. Tapi kalau memang hati kalian tergerak untuk datang, silakan datang. Kami selalu ada di ibadah Nuansa Muda untuk melayani kalian dan juga melayani Tuhan Yesus bersama-sama. Kalau boleh tahu nih Kak, ibadah Nuansa Muda itu jam berapa sih Kak? Ibadah Nuansa Muda kita itu setiap hari Minggu jam 2 siang. Jam 2 siang. Tolong dicatat ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau ke ibadah yang musiknya seru, band dan segala macam, bisa datang ke ibadah INM jam 2 kayak gitu. Teman-teman, podcastnya tidak akan berakhir pada hari ini. Ini masih episode perdana, masih akan ada episode-episode berikutnya. Jadi nantikan episode selanjutnya. Yes, yang pastinya dengan bintang tamu lainnya yang pastinya seru, lucu dan wow. Yang wow. Yang daging pastinya. Ini daging ya. Iya. Ini kita bicara soal daging. Baik, kalau begitu kita ucapkan slogan kita bersama-sama. Ayo bersekutu bersama dalam Gerakan Pemuda. See you.